Pak, opo kita terus-terusan mengalah dalam hidup inilah, ndak maju-maju kita, ndak sukses-sukses kita. Iya, tentu saja tidak semua dimensi hidup kita mengalah. Mengalah itu salah satu solusi dalam hidup. Kalau teman-teman nanti belajar tentang strategi menyelesaikan konflik, mengalah itu salah satunya. Nah, di situ saya sebut ada yang menghindar. Kalau ada masalah, ada konflik, menghindar saja. Itu juga solusi. Kadang-kadang memang kita harus menghindar. Masalah tertentu. Tidak semua masalah kamu harus lari, tapi memang ada masalah yang sebaiknya kamu menghindar saja, jangan ikut-ikutan. Ada yang bisa jadi kerjasama, komunikasi yang baik, dicari solusi bersama. Ada yang harus kompromi, negosiasi. Ada yang biar saja berkompetisi, biar dua-duanya meningkat. Tapi ada yang memang kita harus mengalah. Nah, sekarang kita lihat ya, kalau ini praktisnya. Kapan mengalah itu urgent, harus kita lakukan. Yang pertama, mungkin kita harus mengalah kalau tentang hal-hal yang tidak penting. Alah, cuma ini saja, ndak apa-apalah, monggo, ndak penting saja kok. Nah, kadang-kadang kan banyak hal yang ndak penting terus jadi masalah besar karena kita ndak mau ngalah. Di jalan misalnya, ada orang ngebel-ngebel mau nyalip, kita malah kok enak nyalip, tak candangi terus, sana ngebel terus, kita nutup jalan terus, nggak mau ngalah. Alah, wong cuma jalan gitu aja, apa susahnya sih kita kasih jalan biar dia duluan. Wong itu juga ndak balapan, wong ya bukan racing, bukan anu. Tapi kan kita kadang ego kita begitu, akhirnya terus senggolan, terus tawuran di jalan. Kenapa bisa lahir masalah seperti itu? Urusannya sampai polisi, bisa sampai penjara, karena ndak ada yang mau ngalah. Wong sekedar urusan naik motor, naik mobil saja kok. Paling misalnya dia nyalip sampai tujuan, selisih berapa jam sih? Jadi yuk, kalau yang tidak penting-penting ngalah saja, tidak apa-apa. Mungkin sekedar tempat duduk di warung saja, wah yalah, saya duluan nih, saya ini halal. Ngantri itu memang bagus, tapi kadang-kadang ada orang nyerobot antrian dan lain sebagainya, terus jadi rame, jadi gegeran. Kadang-kadang perlu mental ngalah. Ya sudahlah, kalau memang pingin duluan, mungkin anaknya di rumah sedang sangat lapar nunggu anus, monggo duluan. Wong ndak penting. Jadi masih, seandainya kita telat, kita kalah, kita ndak duluan, ya ndak ada efek apa-apa untuk hidup kita. Nanti selesai ngaji, rebutan keluar duluan, nyari sandal, nyari motor itu kan ya, terus ayo latihan ngalah, yo monggo yang mau duluan ini. Oh ternyata motor saya yang nutupi jalan, yo kamu duluan. Oh kan gitu saja. Nggak harus dibikin rumit. Kita sering membuat rumit hal-hal yang simpel. Kalau nggak penting yo ngalah saja, ngapain sih? Kecuali hal-hal urgent, hal penting. Terus yang kedua, mungkin kita harus ngalah juga ketika kita ndak yakin, ndak mantep dengan pandangan kita. Debat misalnya, wah yang benar begini loh, yang benar begitu loh. Kadang-kadang kita juga ndak terlalu yakin dengan pikiran kita, tapi kan gengsi kalau kalah. Nah terus kita ngeyel. Sudah baca sendiri, oh yo belum baca sih, tapi menurut saya ngono ya. Wong yo ndak mantep tapi ngeyel. Mungkin sama-sama ndak mantepnya, saya sana juga ndak mantep, kita juga ndak mantep. Alah, wong sama-sama ndak mantepnya saja, monggo lah kalau kamu mau yakin yang itu, kita jalan dengan itu. Kan ndak masalah. Wong sama-sama ndak mantepnya.
Sama-sama masih hipotesis, sama-sama meragukan. Nah, masih belum teruji dua-duanya. Mungkin di konteks ini ya monggo ngalah saja, ndak apa-apa. Atau yang ketiga, saya ngomong yang baik, dia juga ngomong yang baik. Saya tahu tawaran dia juga baik, tapi tawaran saya kan juga baik. Ini kan antara yang baik dengan yang baik. Mbok wis kamu ngalah saja, toh yang jalan yang manapun juga sama-sama baik. Kamu milih mana? Naik motor tak bonceng opo naik gojek nanti tak bayari? Ini sama-sama baik, kok kamu ngalah saja, nggak usah ngeyel. Yang mana saja kan oke. Nanti jangan gegeran, sudahlah naik gojek saja tak bayari, mbok ndak tak bonceng saja. Terus gegeran, ngapain wong podo-podo api Sudah ditetapkan salah satu, kamu ngalah, ya sudahlah kalau kamu pengen bonceng, ayolah. Kan gitu saja selesai. Gitu loh. Kamu milih mana nanti? Itu kan tempat duduk saya. Misalnya, saya biasanya ngaji di situ kok. Ya sudah, kamu pakai tempat duduk saya, atau saya pakai tempat dudukmu, itu ya podo wae lah, wong ngaji cuma di sini saja, sama-sama baik, sama-sama ngajinya. Kadang-kadang kita itu berhadapan dengan pilihan yang baik dengan yang baik, karena memang basicnya kita ini kan orang-orang baik dalam tanda petik ya, ndak jahat sama sekali. Saya menginginkan kebaikan, dia juga menginginkan kebaikan kok. Cuma sudut pandangnya saja beda. Dalam konteks ini mungkin ya mengalah bisa jadi solusi biar tidak ada masalah yang tidak perlu. Pakai solusimu, ayo, tidak apa-apa. Menurut saya juga baik. Solusiku kalau kamu mau ini kan gitu saja. Yang terakhir, kadang-kadang kita perlu mengalah ketika ada nilai lebih penting yang harus diperjuangkan. Sudahlah saya ngalah, ndak apa-apa, ikut kamu. Karena kalau saya ndak ngalah nanti kita bisa pecah persahabatan ini. Bagi saya persahabatan lebih penting. Jadi ada nilai lebih tinggi yang ingin kita pertahankan. Jadi kadang-kadang kita perlu yang semacam ini. Sudahlah, tidak apa-apa saya yang kalah nanti. Kalau kamu kalah bisa lebih fatal akibatnya misalnya. Nah, ini namanya memperjuangkan nilai. Demi memperjuangkan nilai ini, tidak apa-apa saya ngalah, saya berkorban ini, saya berkorban itu. Jadi ada situasi-situasi yang sebaiknya kita mengalah. Ya tentu saja tidak semua situasi. Misalnya situasi kayak tadi yang pertama, kalau tidak terlalu penting ya. Tapi kalau sangat penting ya jangan ngalah. Menyangkut nyawa misalnya ya jangan ngalah. Kalau ada yang bilang ambil saja nyawaku, itu kan hanya anak-anak gombal yang bilang begitu. Aslinya ya jangan. Kalau urusan yang sangat penting. Makanya tadi saya bilang ini senjata harus pas makainya. Ada beberapa quote yang mungkin teman-teman bisa merenungi ya. Kenapa kita harus mengalah? Ada peribahasa menarik, diam bukan berarti lemah, mengalah bukan berarti kalah, berserah bukan berarti menyerah. Semua ada waktunya. Ya ndak sepenuh hidup kita mengalah, nanti ada waktunya. Kalau waktunya ngalah, ya mari kita ngalah saja demi nilai yang lebih besar tadi. Ada kalanya orang mengalah itu juga terpaksa. Itu ada quote kedua itu, tiap hati punya batasnya. Kalau sudah di ujung jenuh, ia akan mundur tanpa disuruh dan mengalah tanpa diperintah. Nah, ini kalian mungkin bisa mengkontekskan dalam hidupnya ya. Kadang-kadang kamu berhadapan dengan situasi yang ya mau ndak mau saya harus ngalah. Kalau diterus-teruskan gini saya capek. Nah, itu situasi batas yang ya sudah. Memang ndak bisa diperbaiki lagi, ndak bisa dihalin. Saya ngalah sudah. Itu situasi itu kita harus ngalah.
ada juga ngalah itu tuntutan situasi. Kadang mengalah dan minta maaf lebih baik daripada menjelaskan segalanya pada orang yang tak mau mengerti. Karena ada orang yang dikasih penjelasan juga masih ngeyel, dijelaskan ini loh ya, saya sudah minta maaf, saya ngalah. Selesai sudah kan, daripada habis waktu, habis energi banyak. Kan banyak itu kan, kadang kamu gegeran di medsos lama sampai ratusan jawab-jawaban. Ya sama-sama ngeyel, sama-sama ndak mau ngerti. Ya daripada gitu kamu nonton drama Korea saja, daripada waktumu habis untuk ayel-ayelan. Nah yang terakhir itu menarik. Kalau ini agak ideal ya, kamu silahkan kontekkan dengan hidupmu. Mengalahlah sampai engkau tidak bisa lagi dikalahkan. Merendahlah sampai engkau tidak bisa lagi direndahkan. Jadi mari mengalah sampai di titik situasi orang itu sudah tidak ingin lagi mengalahkan kita. Mau balapan sama dia tidak bisa kalau kita dia selalu ngasih kita kok, dia selalu memberi kita kok. Kita tidak bisa lagi dikalahkan. Atau kita tidak bisa lagi direndahkan. Mungkin kita itu orangnya memang rendah hati. Direndahkan pun ya tidak apa-apa, biasa saja. Itu kan enak terus jadi orang mau merendahkan. Apalagi orang ini saya kritik ini diterima saja, saya bilang begitu diiyakan saja, kan capek yang dasar kamu itu orang tidak pinter. Ya siap, nanti saya tak belajar lagi. Ya kan jadi tidak bisa lagi orang merendahkan kita, gitulah. Baik, ini situasi-situasi yang penting untuk kita sadari kapan dan bagaimana kita mengalah. Baik, ada beberapa quotes yang sering kita dengar. Ya, ini sering sekali kita dengar. Sing waras ngalah. Peribahasa ini cocok dalam situasi ketika kita berhadapan dengan orang yang tidak waras, dalam tanda petik. Orang tidak waras itu yo mikirnya ngawur, ngomongnya ngawur. Kalau kita ndak ngalah, kita katut tidak waras. Ya sudah, monggo lah. Kamu dengan pikiranmu, dengan anggapan kehebatanmu dan lain sebagainya. Ini namanya sing waras ngalah. Bukan berarti Pak nanti yang jadi menang, yang jadi yang ndak waras. Bukan itu maksudnya. Maksudnya ketika kamu berhadapan dengan orang yang tidak waras, mending kamu tinggal saja. Kamu ngalah. Kenapa? Orang ini tidak bisa diluruskan. Orang ini tidak bisa diberi petunjuk. Orang ini tidak bisa dituntun lagi. Dia sudah tidak waras, dalam tanda petik. Makanya ngapain kamu capek-capek meladeni dia? Tuh loh, wong sudah jelas itu salah, kita tunjukkan ini loh sampean salahnya di sini. Kok ngeyel terus? Sampai bilang suka-suka saya dong, kalau saya anggap yang ini benar mau apa? Ya wes kalau gitu sing waras ngalah. Jadi ini peribahasa ini untuk situasi ketika kita berhadapan dengan orang yang tidak waras. Orang yang berpikirnya gelap, orang yang ngajak debat tidak jelas jeluntrungannya, itu sing waras ngalah. Tentu saja sing waras punya kewajiban menyembuhkan yang tidak waras. Yo ngalah itu kan dalam rangka yo wis kamu bener baik, ayo kita perbaiki pelan-pelan. Itu persis kayak kalian waktu bicara dengan anak kecil itu. Anak kecil itu kan pikirannya belum lengkap, kadang ngeyelnya luar biasa. Itu kalau kamu ndak ngalah, masuk mau tawuran sama anak kecil, kan ndak pantas.
Ya sudah, kan kita iyain saja meskipun sebenarnya kita tidak setuju. Ya sudah, nanti pelan-pelan ya, kita tuntun, kita tunjukkan yang benar mana. Itulah yang dimaksud sing waras ngalah. Kuatirnya kalau kita ndak ngalah, kita ketularan ndak waras. Karena ngeladeni yang tidak waras terus-terusan.